Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balda Rizky Fajria. Di sini saya akan mengerjakan remedial matematika tindak lanjut. Yang pertama soalnya ada jika segitiga XYZ dengan sudut X 30 derajat, sudut Y 45 derajat, dan X 8 cm, maka sisi Y adalah. Di sini kita memakai aturan sinus yang rumusnya X per sin X sama dengan Y per sin Y. Oke, di sini kita langsung substitusikan saja. X-nya 8 per sin X-nya itu 30 sama dengan Y-nya yang kita cari, sin Y-nya itu sin 45 derajat. Di sini kita akan ubah dulu sinnya menjadi 30 derajat, itu jadi setengah. Sin 45 derajatnya menjadi setengah akar 2. Langsung aja kita substitusikan di sini. Jadinya 8 per setengah sama dengan Y per setengah akar 2 sama dengan 8 per setengah itu jadi 16 sama dengan Y per setengah akar 2 itu jadi 2Y per akar 2. Lanjut aja di bawahnya, jadi kita kali silang ya, 16 sama dengan 2Y per akar 2, kita ubahnya jadi kayak gini, sabar. 16 akar 2 sama dengan 2Y, jadi Y sama dengan 8 akar 2. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 2, yaitu soalnya diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2 akar 2 cm, panjang sisi L-nya 4 cm, dan sudut K-nya 30 derajat, maka besar sudut L adalah. Kita di sini masih memakai aturan sinus ya, masih sama seperti nomor 1 yang rumusnya berarti K per sin K sama dengan L per sin L. Tuh, langsung aja kita substitusikan. K-nya itu 2 akar 2 per sin K-nya itu berarti sudut K-nya itu 30 derajat sama dengan L-nya itu 4 cm, sin L-nya belum ada karena di sini yang ditanyakan sin L-nya. Di sini kita ubah dulu sin K-nya, sin 30-nya menjadi setengah. Langsung aja kita ubah, berarti 2 akar 2 per sin setengah dengan 4 sin L sama dengan yang ini 2 akar 2 per setengah itu menjadi 4 akar 2 sama dengan 4 per sin L itu masih sama 4 per sin L. Lanjut, di sini kita langsung cari aja sin L-nya biar nggak lama-lama ya.
sini. Sin L sama dengan 4 per 4 akar 2. Kenapa bisa 4 akar 4 akar 2? Karena ini 4-nya jadi di atas, ini kita pindah ruas, sama dengan 1 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 45. Kenapa bisa 45 derajat? Karena setengah akar 2 itu 45 derajat. Lanjut, nomor 3. Soalnya diketahui segitiga PQR, panjang sisi QR-nya itu sama dengan 8 cm, sudut P-nya sama dengan 45 derajat, dan sudut R sama dengan 60 derajat. Maka panjang sisi PQ adalah, di sini kita memakai rumus sinus, masih sama seperti soal nomor 1 dan 2 yang tulisannya kayak gini. QR berarti per sin P sama dengan PQ per sin R. Langsung disubstitusikan saja. QR-nya itu 8 per sin P-nya berapa? Sin 45 derajat sama dengan PQ-nya yang kita cari per sin R-nya berapa? Sin R-nya itu 60 derajat. Diubah dulu nilai sin P dan R-nya. Sin 45 derajat jadi setengah akar 2. Sin 60 derajat jadi berapa tuh? Jadi setengah akar 3. Jadi kita langsung ubah aja. 8 per setengah akar 2 sama dengan PQ per setengah akar 3. Lanjut, 8 per setengah akar 2 itu jadi 8 akar 2 sama dengan PQ per setengah akar 3 itu 2 PQ per akar 3. Lanjut, 8 akar 2 jadi 16 per akar 2 sama dengan 2 PQ per akar 3. Disederhanakan. Kita sederhanakan ya. 16 per akar 2 sama dengan 8 akar 2. 8 akar 2 sama dengan 2 PQ per akar 3. Jadi 16 akar 2 itu 8 akar 2. Kita langsung aja kali silang. Berarti di sini gimana ya? Di sini aja. 8 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 2 PQ. Karena ini sendiri. Terus 8 akar 2 kali akar 3 itu berarti 8 akar 6 sama dengan 2 PQ. Jadi PQ-nya sama dengan 4 akar 6. Karena 8
8/2 4. Akar 6 dipindahin sini gitu. Ini hasilnya. Ini kita langsung ke soal berikutnya, langsung ke nomor 7. Soalnya itu diketahui segitiga PQR di mana P sama dengan 10 cm, sudut P 45 derajat dan sudut Q 105 derajat. Maka panjang sisi R adalah, di sini kita memakai aturan sinus yang rumusnya P per sin P sama dengan R per sin R. Karena di sini yang diketahuinya itu sudut P dan sudut Q, maka kan sin R itu tidak diketahui ya. Makanya kita akan mencari sudut ketiganya terlebih dahulu. Maka karena R karena 180 derajat. Kenapa bisa 180 derajat? Karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Dikurangi sudut P 45 derajat. 45 derajat dikurang sudut Q 105 derajat. Sama dengan 30 derajat. Langsung saja kita substitusikan. P-nya 10, sin P-nya 45 derajat, sin 45 derajat sama dengan R-nya yang kita cari per sin R-nya 30 derajat. Terus kita ubah dulu nilai sinnya. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Langsung kita ubah berarti di bawahnya 10 per setengah akar 2 sama dengan R per setengah. Langsung kita hitung. Kita hitungnya di seperti ini. 10 2 per akar 2 dengan 2R. 10 kali 2 per akar 2 sama dengan 20. 10 kali akar 2, 10 dikali 2 sama dengan 20 per akar 2 sama dengan 2R. Kita rasionalisasikan menjadi kan 20 per akar 2 20 per akar 2 sama dengan 10 akar 2 2R sama dengan 10 akar 2. Maka R-nya menjadi R sama dengan 5 akar 2. Kenapa bisa 5 akar 2? Karena 10 dibagi 2. Karena 10 ini dibagi 2 menjadi 5 akar 2. Di sini ada soal nomor 8. Di sini ada, perhatikan gambar segi 4 PQRS berikut. Panjang RS adalah. Nah, di sini langkah pertama kita lihat dulu segitiga PSQ-nya. Jadi kita tulis diketahui ya. Ini segitiga PSQ. Diketahui PS-nya sama dengan 9 cm. Sudut P-nya sama dengan 30 derajat.
sudut S-nya sama dengan 30 derajat. Karena ini karena ini segitiga sama kaki, jadi berarti SQ-nya itu sama kayak PS. SQ-nya berarti 9 cm. Lanjut dari segitiga PSQ, di sini kita tulis segitiga SQR. Kita tulis dulu diketahuinya biar kita tahu, biar gampang gitu. Sudut Q-nya itu 90 derajat karena ini ada siku-siku gitu ya. Terus sudut R-nya itu 60 derajat. Berarti karena ini sama ya, kayak ini ada S-nya, ini S-nya, sudut S sama dengan 90, maaf 30 derajat. Langsung aja di sini kita pakai aturan sinus yang rumusnya berarti RS per sin 90 derajat sama dengan SQ per sin 60 derajat. Kenapa harus tahu kenapa ini? Karena tahu sisi dan sudut. Ya, itu cocok untuk aturan sinus gitu. Langsung aja kita substitusikan, ya enggak? Oke, RS per 1 sama dengan 9 per akar 3 per 2. Langsung kita hitung aja. RS sama dengan 9 dikali 2 per akar 3 sama dengan 18 per akar 3. Kita rasionalkan aja. 18 per akar 3 itu jadi 6 per akar 3. Jadi ini hasilnya. Kita lanjut nomor 9. Soalnya diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ, QR, dan PR berturut-turut adalah 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Maka nilai cos sudut P adalah, di sini kita memakai aturan kosinus, berarti pakai aturan kosinus ya. Yang rumusnya itu berarti cos P sama dengan PQ kuadrat plus PR kuadrat bukan plus ya, ini min QR kuadrat per 2 kali PQ kali PR. Kenapa pakai rumus kosinus? Karena diketahui 3 sisi. Di sini kita langsung substitusikan aja, berarti nilai PQ-nya tadi 5 kuadrat plus 6 bukan 6 salah, 7 PR 7 kuadrat min 6 kuadrat per 2 dikali 5 dikali 7. Lalu kita hitung terlebih dahulu ya. 5 kuadrat 5 kuadrat itu berarti kan 25 plus
7 kuadrat itu 49. 6 kuadrat itu 36 per 2 kali 5 kali 7. 25 plus 49 min 36 per 2 kali 5 kali 7 sama dengan berarti berapa? Sama dengan 70. Ya kan, 2 kali 5 kali 7 70. Lalu kita hasilkan 25 ditambah 49 dikurang 36 itu sama dengan berarti 38 per 70, berarti per 70, ya kan? Benar kan? Ya betul. 38 per 70 bisa jadi 19 per 35. Jadi ini hasilnya. Lanjut nomor 10. Diketahui segitiga KLM dengan sudut L 45 derajat, panjang sisi KM 8 cm dan sisi AM 4/2. Maka besar sudut K adalah. Di sini kita langsung aja memakai aturan sinus, berarti di sini LM per sin K sama dengan KM per sin L. Berarti di sini kita langsung substitusikan aja. LM-nya itu tadi 4/2 per sin K-nya belum diketahui, berarti kita tulis aja sin K sama dengan KM-nya 8 cm per sudut sin L-nya itu 45 derajat. Terus lalu kita langsung hitung ya. Berarti kita ubah dulu si 45 derajatnya ini menjadi 1/2. Berarti bentukannya jadi gini guys, 4/2 per sin K sama dengan 8 per 1/2 kita. Lalu di sini kita langsung hitung aja. Ini kita pindah ruas kayaknya ya. Jadinya berarti gini, 8 dikali 2 per akar 2. Karena dia berubah jadi untuk ini karena 8 terus setengah akar 2 nya jadi 2 per akar 2. Ya kan, sama dengan 8 akar 2. Ini dikali silang. Oke, lanjut berarti apa ya? Oh, ini bukan kali silang ya kayaknya ya. Lanjut aja kita. Berarti kita ke persamaan 4/2 per sin K sama dengan ini bukan kali silang, ini itu 8 dikali 2 per akar 2 hasilnya 8/2 ya guys. Ini langsung kita masukkan aja 8/2 kan tadi jadinya hasilnya. Lalu kita langsung aja cari sin K nya. Sin K sama dengan 4/2 per
8 akar 2 sama dengan 1/2. Langsung kita tentukan sudutnya nih. 1/2 itu berapa derajat? Ayo. 1/2 itu 30 derajat. Maka nilai sudut K adalah 30 derajat. Ini ada soal nomor 12. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC 3 cm, AB 2 cm, dan sudut A adalah 60 derajat. Maka nilai cos C adalah, di sini langsung aja kita jawab. Tapi terlebih dahulu kita tulis dulu diketahui. Ketahui AC-nya 3 cm, AB-nya 2 cm, sudut A-nya 60 derajat. Yang ditanya cos C. Pertama-tama yang kita cari tapi itu BC-nya dulu, karena BC dari segitiga ABC itu nilai BC-nya belum diketahui. Kayak rumus BC, mencari BC adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat min 2 dikali AB dikali AC dikali cos A atau sudut A-nya. Mari kita substitusikan langsung. BC kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah AC-nya 3, maka 3 kuadrat kurang 2 dikali 2, AB-nya 2 dikali AC-nya 3, cos A-nya 60 derajat. Kita hitung 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat itu 9 tambah dikurang minus 2 dikali 2 dikali 3 itu sama dengan 12. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 dikali cos 60 itu setengah, maka 4 ditambah 9 sama dengan 13 dikurang 12 dikali 1/2 itu 6, jadi 13 dikurang 6 sama dengan 7. Jadi nilai BC adalah akar 7. Kita lanjut mencari cos C-nya. Cos C di sini kita memakai aturan sinus. Aturan kosinus. Rumusnya cos C sama dengan C kuadrat plus BC kuadrat min AB kuadrat per 2 kali AC kali BC sama dengan C sama dengan ini di sini kita substitusikan AC-nya itu 3 kuadrat, BC-nya itu akar 7 kuadrat, AB-nya itu 2 kuadrat per 2 dikali
2 dikali 3 dikali akar 7 sama dengan di sini 3 kuadrat itu 9, akar 7 itu 7 min 4, 2 kuadrat ya, 2 kuadrat itu 4 per 2 dikali 3 itu 6 dikali akar 7 sama dengan 9 tambah 7 min 4 sama dengan 12 per 6 akar 7 sama dengan, jadi 12 per 6 akar 7 itu 2 per akar 7. Jadi hasilnya hasilnya belum selesai. Kita di sini dirasionalkan dulu ya. Jadi ini belum hasil, kita rasionalkan dulu, kan menjadi 2 akar 7 per 7. Jadi ini hasil akhirnya. Ini ada soal nomor 12. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC 3 cm, AB 2 cm, dan sudut A adalah 60 derajat. Maka nilai cos C adalah, oke, di sini langsung aja kita jawab. Tapi terlebih dahulu kita tulis dulu diketahui. Ketahui AC-nya 3 cm, AB-nya 2 cm, sudut A-nya 60 derajat. Yang ditanya cos C. Pertama-tama yang kita cari tapi itu BC-nya dulu, karena BC dari segitiga ABC itu nilai BC-nya belum diketahui. Kayak rumus BC, mencari BC adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat min 2 dikali AB dikali AC dikali cos A atau sudut A-nya. Mari kita substitusikan langsung. BC kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah AC-nya 3, maka 3 kuadrat kurang 2 dikali 2, AB-nya 2 dikali AC-nya 3, cos A-nya 60 derajat. Lanjut soal nomor 14. Soalnya sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka, yaitu 0,45 derajat sejauh 800 km. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 315 derajat sejauh 600 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah, oke, di sini kita langsung jawab aja. Diketahui AB sama 800 km. BC 600 km arah 315 derajat. Yang ditanya adalah AC, sudut antara AB
dan BC AB dan BC itu 90 derajat. Oke, kenapa bisa 90 derajat? Karena di sini itu karena si 315 derajat ini dikurangi 45 derajat sama dengan 270 derajat. Terus 360 derajat dikurang 270 derajat sama dengan 90 derajat. Di sini kita memakai rumus Pythagoras. Rumusnya itu AC sama dengan akar AB kuadrat per BC kuadrat sama dengan, ini kita masukkan, kita substitusikan AB nya itu 800, berarti 800 kuadrat plus 600 kuadrat sama dengan 800 kuadrat itu sama dengan, ya akar dulu, akar 640.000 ditambah 360.000. Terus hasilnya kita hitung asik, 640.000 ditambah 360.000 itu sama dengan 1 juta. Jadi dari hasil akar 1 juta ini, hasil AC nya itu 1000 kilometer. Lanjut soal nomor 14. Soalnya sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka, yaitu 045 derajat sejauh 800 km. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 315 derajat sejauh 600 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah. Di sini kita lanjut nomor 15. Soalnya sebuah segitiga ABC di mana sudut A sama dengan 60 derajat, sudut C 75 derajat dan panjang B 6 cm. Maka panjang sisi A adalah. Oke, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui sudut A sama dengan 60 derajat. Sudut C sama dengan 75 derajat. Lalu B sama dengan 6 cm. Yang ditanya di sini adalah LA-nya berapa? Oke, kita langsung jawab, tapi pertama-tama kita cari dulu sudut B-nya. Kita cari sudut B dulu. Jadi B sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 45 derajat. Kenapa di sini ada 180? Karena dia adalah jumlah sudut segitiga. Oke, berarti di sini diketahui dong sudut B adalah 45 derajat. Sekarang udah tahu kan sudut B-nya. Di sini kita pakai aturan sinus. Kita pakai rumus sinus. Di belakang aja ya biar rapi. Di sini kita langsung tulis aja rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B. Langsung kita substitusikan.
Nilai A-nya tadi berapa? Nilai A-nya di sini yang ditanyakan. A yang ditanyakan, sin A-nya itu sin 60 derajat. Sama dengan B-nya B-nya itu tadi 6 cm ya. Maaf ya. Terus sin B-nya yang tadi kita cari itu 45 derajat. Berarti sin 45 derajat. Nah, lalu ini kita ubah dulu nilai sinnya ya. Jadi kita ubah sin 60 derajat menjadi setengah akar 3. Lalu sin 45 derajatnya jadi setengah akar 2. Nah, berarti tulisannya jadi gini, A per sin sin akar 3 per 2 dengan 6 per, berarti 45 derajatnya diganti setengah akar 2. Ini kita ubah jadi perkalian. Diubah menjadi perkalian, tulisannya A sama dengan 6 kali akar 3 per akar 2. Lalu disederhanakan 6 dikali akar 6 per 2 sama dengan 3 akar 6. Ini hasilnya. Jadi A sama dengan 3 akar 6. Oke, di sini selanjutnya kita ke nomor 16. Soalnya sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Maka jarak A dan B adalah. Oke, di sini kita langsung tulis aja diketahuinya. Ketahui nilai A-nya itu 16 km. Nilai B-nya itu 24 km. Terus sudut C 120. Kenapa ada sudut C? Karena arah B dan arah A itu dikurang. Jadi 160 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi ini itu sudut C. Ditanya itu jarak A dan B. Langsung aja di sini kita tulis rumusnya. Kita pakai rumus kosinus. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 A B cos C. Oke, kita langsung substitusikan aja di sini. A-nya tadi 16, berarti 16 kuadrat, B-nya 24 berarti 24 min 2 A-nya 16 kali B-nya 24 cos-nya 120 derajat.
Lanjut, di sini kita hitung 16 kuadrat itu 256 tambah 24 kuadrat itu 576 276 kurang 2 dikali 16 dikali 24 sama dengan 768. Kalau 120 itu min setengah sama dengan di sini kita tulis ulang 256 ditambah 576 karena di sini min 768 sama min setengah, kan min ketemu min itu jadi plus ya, plus 384. Jadi 256 ditambah 576 ditambah 384 itu 1216. Maka jarak A dan B itu akar 1216. Akar dari ini itu 8 akar 19. Jadi jarak A dan B adalah 8 akar 19. Oke, di sini selanjutnya kita ke nomor 16. Soalnya sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Maka jarak A dan B adalah. Di sini kita lanjut ke nomor 17. Soalnya sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AB adalah 12 cm, sudut B 75 derajat dan sudut A 60 derajat. Maka sisi BC adalah. Oke, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui AB-nya itu tadi 12, sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 75 derajat. Yang ditanya BC. Lalu di sini kita cari sudut C-nya dulu ya. Berarti kita cari sudut C sama dengan 180 derajat min 60 derajat min 75 derajat dengan 40 derajat. Jadi sudut C sama dengan 45 derajat. Lalu di sini kita mau pakai rumus sinus. Pakai sinus berarti ya. Kita langsung masukin aja di sini BC per sin A sama dengan AB per sin C. Langsung aja kita substitusikan BC-nya yang kita cari. Ini B ya. BC per sin A-nya tadi sin 60 derajat. Sedangkan AB-nya 12, tulis sin C-nya tadi yang baru kita temuin itu 45 derajat.
Lalu kita ubah dulu nilai sinusnya. 60 derajat itu akar 3. 45 derajat itu setengah akar 2. Langsung aja, berarti kita ubah seperti ini. per ini akan 90 derajat jadi setengah akar 3. 12 setengah akar 2. Langsung aja di sini kita langsung hitung ya. Langsung kita hitung BC sama dengan 12 kali akar 3 per akar 2. Ini disederhanakan 12 kali akar 6 per 2 sama dengan jadi jawabannya BC sama dengan 6 akar 6. Ini kita lanjut ke nomor 18. Itu sebuah segitiga PQR diketahui panjang sisi PQ 4 akar 3 cm, PR 4 cm, dan sudut R 60 derajat. Maka besar sudut Q adalah. Oke, di sini kita langsung aja tulis diketahuinya ya. Diketahui PQ nya itu 4 akar 3. Terus sudut berarti PR dulu, maaf. PR itu 4 cm. Sudut R nya 60 derajat. Ditanya sudut Q nya. Di sini kita akan pakai rumus sinus. Ya teman-teman. Rumusnya itu PQ per sin R sama dengan PR per sin Q. Langsung aja kita substitusikan PQ nya itu 4 akar 3, sin R nya itu sin 60 derajat dengan PR itu 4 cm per sin Q. Oke, di sini kita ubah terlebih dahulu nilai 60 derajat menjadi setengah akar 3. Lanjut kita hitung. Berarti diubah dulu biar gak pusing ya semua. 4 akar 3 per sin 60 derajat jadi setengah akar 3. Nah, baru di sini kita hitung 4 akar 3 per setengah akar 3 dengan 4 per sin Q. 4 akar 3 dikali 2 per akar 3 sama dengan 4 per sin Q. Ini kita ubah jadi dikalikan ya, dari
4 akar 3 dikali 2 per akar 3 itu 8 sama dengan 4 per sin Q. Nah, sin Q sama dengan 4 per 8 dengan setengah sin dari setengah itu 30 derajat. Maka sudut Q adalah 30 derajat. Kita di sini masuk ke soal terakhir nomor 19. Soalnya sebuah segitiga ABC diketahui sisi A sama dengan 3 cm, B sama dengan 3 akar 3 cm, dan sudut A 30 derajat. Maka sisi C adalah, oke, di sini kita langsung aja tulis diketahui A sama dengan 3 cm, B sama dengan 3 akar 3 cm. Sudut A sama dengan 20 derajat. Ditanya sisi C. Oke, di sini kita, karena ini ya soalnya aku mau pakai rumus yang pastinya sinus itu apa sin. Oke, di sini kenapa bisa sin B? Kita substitusikan dulu. A-nya itu 3 per sin A-nya 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan B-nya itu 3 akar 3 per sin B. Kenapa ada sin B? Karena kalau mau mencari sisi C itu harus ada ininya pastinya. Karena ini itu kita harus mencari sudut sudut C, baru kita cari sisi C-nya. Oke, kita lanjut. Kita ubah dulu sin 30 itu setengah. Oke, kita langsung hitung, kita langsung pindahkan aja ya berarti ya. 3 per setengah sama dengan 3 akar 3 per sin B. 3 per setengah itu 6 sama dengan 3 akar 3 per sin B. Lalu kita cari sin B nya dulu. Sin B sama dengan 3 akar 3 per 6 sama dengan akar 3 per 2. Jadi sin B nya itu 60 derajat, karena setengah akar 2 itu 60 derajat. Lanjut cari sudut C nya. Cari sudut C nya itu C sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, jadi udah ketahuan dong sudut C nya itu. Sudut C sama dengan 90 derajat. Langsung kita cari sisi panjang sisi C-nya. Kita masih pakai sinus ya, teman-teman. Di sini. Di sini aja. C
per sin C sama dengan A per sin A. C sama dengan 1 sama dengan 3/1. Kenapa ya 1? Karena sudut C-nya itu 90 derajat. Sin dari 90 derajat itu 1. Nah, lanjut itu 6. Jadi jawaban panjang sisi C adalah 6.